Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amanda Lisa Utami, Dava Putra Anandia, Fatma Safaat, Muhammad Ibnu Rush Rashid, dan Zahra Julianti Yusron. Di sini kami akan menganalisis sebuah kasus Tionghoa Indonesia dalam aspek adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Nah, yang pertama, mari kita lihat dulu. Di sini ada definisi adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Yang pertama, adaptasi adalah salah satu cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, ada akulturasi, yaitu bersatunya dua kebudayaan atau lebih sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Nah, di sini kultur seorang dimodifikasi melalui kontak langsung dengan kultur lain. Nah, biasanya dilakukan oleh imigran. Terus yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi ini adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Contoh kasus, sejarah migrasi kaum etnis Tionghoa di Indonesia dimulai sejak zaman kerajaan kuno di Nusantara, di mana interaksi keduanya terjadi melalui kegiatan politik perdagangan. Pelayaran yang pada zaman itu masih sangat tergantung pada angin musim, menyebabkan para pedagang banyak yang tinggal sementara waktu atau menetap dan menikahi warga lokal. Selanjutnya, masyarakat Tionghoa yang menyebar di berbagai daerah di Nusantara ini tentu terjadi adaptasi. Karena untuk bisa diterima dalam suatu kebudayaan baru, maka perlu penyesuaian. Hal ini terutama penyesuaian bahasa, karena komunikasi akan sulit dilakukan saat terjadi perbedaan bahasa. Mayoritas masyarakat Tionghoa ini menetap di Pulau Jawa. Setelah beradaptasi, sebagian juga ada yang memasuki tahap penggabungan budaya atau akulturasi. Di daerah Banten misalnya, terdapat peninggalan seni yang disebut coke, yakni sebuah tarian lawan jenis secara bersamaan dengan iringan paduan musik campuran Tionghoa, Jawa, Sunda, dan Melayu. Setelahnya, masyarakat dari Cina tetap terus berdatangan seperti misalnya pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pekerja dari Cina didatangkan untuk bekerja di tambang maupun perkebunan yang dikelola oleh VOC. Pasca kemerdekaan, terjadi ketegangan antara hubungan diplomatik Indonesia-Cina yang menyebabkan gelombang migrasi balik masyarakat Tionghoa kembali ke Cina. Meski begitu, sebagian tetap tinggal untuk menetap dan berbaur dengan masyarakat lokal. Memasuki masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, terdapat kebijakan diskriminasi yang membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pembatasan ini mempengaruhi banyak sektor, terutama sektor ekonomi pada saat itu. Pada tahapan ini mulai terjadinya proses asimilasi, yaitu meleburnya sifat atau kebudayaan asli kelompok dominan. Masyarakat Tionghoa mau tidak mau harus mengikuti kebijakan yang ada untuk bisa tetap bertahan. Contoh kasus lainnya adalah punahnya salah satu kesenian wayang khas Tionghoa yang berasal dari Cina bagian selatan, dikarenakan kebijakan diskriminasi yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian lanjutan dari kasus yang pertama. Kesenian bernama wayang potehi ini tidak hanya sekedar menjadi hiburan semata, namun juga menjadi salah satu kegiatan ritual dan banyak digelar di kelenteng-kelenteng, yaitu pusat peribadatan dari agama yang banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa. Wayang potehi dikemas dengan budaya Tionghoa dari bentuk fisik tampilannya. Dulunya, wayang potehi ditampilkan menggunakan bahasa Hokkien, namun seiring perubahan waktu berubah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, cerita yang diangkat juga berubah seiring perkembangan zaman. Dari yang awalnya hanya mengisahkan kisah-kisah klasik Cina, kini sudah tidak dan terbuka dengan menggunakan cerita lain di luar kisah-kisah klasik. Perubahan-perubahan yang ada menunjukkan adanya proses akulturasi atau penggabungan dua budaya atau lebih yang dilakukan masyarakat Tionghoa terhadap budaya mayoritas yang ada di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.